Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, khususnya generasi Z yang Allah siapkan menjadi pemimpin masa depan. Bayangkan dunia kerja 10 tahun dari sekarang. Bukan lagi tentang seragam kantor dan jam 9 ke jam 5. Kita akan memasuki era teknologi gig, kecerdasan buatan, mata uang kripto, dan investasi digital yang bergerak dalam hitungan detik. Pertanyaannya, siapkah kita secara mental, profesional, dan paling penting secara spiritual? Mari kita berdialog tentang fikih ekonomi digital dan masa depan pekerjaan. Bagaimana menjadi muslim yang melek teknologi tetapi juga melek hukum Allah di tengah perubahan yang begitu cepat. Pertama, memahami fikih muamalah kontemporer. Saat kita melihat grafik kripto naik turun atau ditawari investasi dengan iming-iming untung besar, pertanyaan pertama muslim sejati adalah halal atau haram. Namun fikih muamalah tidak sesederhana membaca tabel hukum di Google. Jika hanya menghafal kripto haram tanpa memahami ilat atau alasan di balik hukum tersebut, kita akan tersesat ketika muncul instrumen baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara syubhat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di era digital ini, perkara syubhat bermunculan setiap hari. Kita perlu memahami prinsip dasar horor atau ketidakjelasan, masyir atau perjudian, dan riba. Dengan memahami ini, kita bisa menganalisis sendiri apakah transaksi kita mengandung unsur tersebut. Bekal pertama adalah menjadi muslim yang mutafaqih atau memahami ilmu secara mendalam. Yang kedua, etika profesi dalam Islam. Di era ekonomi gig, kita akan menjadi brand sendiri. Konten kreator, influencer, dropshipper, ujian terbesar ada pada integritas. Mudah menerima endorse produk asal bayaran besar. Tetapi ingat firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang berkata, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kata-kata kita di media sosial akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang bekerja, dia mengejarkannya dengan itqon atau profesional dan sempurna. Hadis riwayat Tabrani. Kejujuran dan transparansi adalah modal utama. Keberkahan lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Ketiga, kemandirian ekonomi. Kita generasi yang harus mandiri, tidak bisa lagi mengandalkan dan menjadi pegawai sampai pensiun. Semangat kewirausahaan dalam Islam sangat relevan. Nabi Muhammad SAW adalah pengusaha sukses bergelar Al-Amin dan Siti Khadijah juga pengusaha besar. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, apabila sholat telah dilaksanakan, bertebaranlah di bumi, carilah karunia Allah. Perintah ini adalah panggilan untuk produktif, kreatif, dan inovatif. Dengan usaha sendiri, kecil maupun kita diciptakan ekosistem yang lebih Islam. Menerapkan bagi hasil, memastikan rantai pasok halal dan membayar karyawan dengan adil sebelum keringat mereka kering, itulah yang menjadi inti. Sahabatku, kita akan memasuki dunia yang belum pernah dimasuki generasi sebelumnya. Namun, Allah tidak membebani seseorang melampaui kesanggupannya. Jadilah muslim yang paham fikih agar tidak tersesat di rimba transaksi digital. Jadilah profesional berintegritas agar karya menjadi amal jariah. Jadilah pribadi mandiri agar bisa memberi bukan hanya menerima. Mari berdoa, ya Allah, berkahilah usaha kami, mudahkanlah jalan mencari rezeki yang halal dan jadikan kami generasi yang kaya materi serta keberkahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.